dalam kisah perang salib itu juga terjadi bagaimana fenomena bank itu muncul. Jadi seseorang yang berada di Roma kemudian menitipkan uangnya kepada keluarganya yang turut serta dalam pasukan salib. Jadi kemudian secari kertas tanda titipan itu dibawa ke Yerusalem, itu ditukarkan. Kemudian orang yang mendapat titipan tadi bisa menukarkannya dengan banco tadi, tentu dengan memungut yang namanya upah potongan. Jadi titip 100, maka yang kemudian bisa dicairkan itu adalah 97 misalnya, 97 dinarius. Nah, jadi itulah praktek para banco ketika itu. Nah, jadi kwitansi inilah menjadi asal mula yang kita kenal yang hari ini disebut dengan uang kertas. Jadi dari sana kita bisa melihat bagaimana fenomena banco tersebut. Nah, kemudian para Yahudi ini yang para banco ini, mereka karena dilarang oleh gereja Roma, maka mereka pun bersembunyi-sembunyi untuk melakukan praktek kedok dagangnya. Tapi ketika itu gereja Roma terjadi stabilitas yang sangat gawat sekali karena Eropa, sebagaimana kajian kita sebelumnya, berada dalam posisi dan masa Eropa Spring. Jadi seperti dunia Islam hari ini yang terjadi, itulah gambaran orang-orang Barat ketika itu yang mereka berada dalam masa kegelapan. Jadi mereka mulai bangkit, mereka berada dalam posisi saling berperang antara satu kerajaan dengan kerajaan lain, dan yang terjadi yang besar adalah perang antar akidah. Nah, jadi sejak munculnya Martin Luther dan munculnya John Calvin yang kemudian menyerang praktek akidah dan adanya kecacatan pengajaran akidah atau tauhid yang diajarkan oleh gereja Roma, maka ini memunculkan banyak pengikut. Satu adalah para filosof. Para filosof yang sudah sejak awal mereka kontra dengan teori-teori yang ditetapkan oleh gereja Roma, maka mereka berada dalam barisan para pengikut Martin Luther dan John Calvin. Yang kedua, pengikut kedua adalah para banco tadi. Orang-orang kaya yang bekerja mendagangkan uang ini kemudian berada di barisan yang juga kontra terhadap gereja Roma. Nah, orang-orang yang menentang gereja Roma ini, mereka tidak terima dikatakan sebagai pelaku bid'ah. Karena para pengikut Martin Luther dan John Calvin yang mereka menyerang gereja Roma, ini kemudian dicap sebagai orang Protestan. Nah, mengapa disebut Protestan? Karena gereja Roma dalam Edict the Worm atau fatwa yang dikeluarkan di kota Worm, Jerman, dinyatakan sebagai pelaku bid'ah. Nah, pelaku bid'ah maka hukumnya adalah layak dihukum mati. Jadi demikianlah fatwa yang keluar dari gereja Roma. Nah, sehingga kemudian beberapa kelompok yang kontra terhadap gereja Roma ini kemudian melakukan perlawanan. Mereka makin bersatu, makin menimbulkan suatu gelombang massa yang sangat kuat untuk kemudian pelan-pelan melakukan perlawanan terhadap gereja Roma. Nah, kemudian para pengikut Protestan ini makin besar, sehingga kemudian terjadilah suatu peristiwa yang tidak pernah ini dibesar-besarkan dalam catatan sejarah Barat. Nah, kejadian itu dikenal dengan Massacre de Paris. Jadi pembantaian di Paris. Nah, kejadiannya adalah tahun 1572. Jadi ketika itu di istana kerajaan Perancis. Jadi kerajaan Perancis masih mengikut gereja Roma. Kerajaan Swedia, kerajaan Spanyol, kerajaan Inggris, dan lain-lain ini masih berada dalam kekuasaan gereja Roma. Nah, kemudian para pengikut Protestan diundanglah ke dalam satu peristiwa perayaan yang disebut dengan Hari Pembantaian Santo Bartolomeus. Jadi setiap tahun orang-orang Nasrani itu selalu merayakan ketika sahabat Isa alaihissalam yang namanya adalah Santo Bartolomeus ini dibantai ketika dalam masa dakwahnya. Jadi mereka merayakan kejadian itu. Jadi kalau dalam dalam Islam, mungkin ini yang diterapkan oleh orang-orang Syiah ketika terjadi perayaan Karbala. Jadi seperti itu perumpamaannya.
Jadi hari pembantaian terhadap Santo Bartolomeus ini selalu diperingati setiap tahun oleh orang Nasrani. Nah, pada hari itu tahun 1572, hari perayaan itu dirayakan di istana kerajaan Prancis. Seluruh orang-orang Protestan di kerajaan Prancis itu diundang ke dalam istana. Nah, para pengikut Protestan di Prancis itu disebut dengan Huguenot. Nah, jadi Huguenot ini semua diundang, dimasukkan dalam istana. Kemudian pada malam itu mereka dikasih makan. Nah, makanannya itu diracun. Nah, kemudian 3.000 orang Protestan pada malam itu bisa dipastikan meninggal atau tewas karena diracun tadi. Nah, peristiwa pembantaian itulah kemudian dikenal dengan Massacre de Paris. Nah, kejadian ini membuat guncangan besar dalam tatanan Eropa. Karena kemudian makin mempertegaskan bagaimana ketiranian gereja Roma terhadap lawan-lawannya. Nah, maka kelompok Protestan pun semakin tidak terima dengan ketiranian dari gereja Roma. Nah, Raja Perancis ketika itu yang disebut dengan Francois pertama, dengan slogannya adalah Unroy, Unfoy, Unloy, satu raja, satu agama, dan satu hukum. Jadi tidak ada di Eropa ini diperbolehkan adanya dua raja. Misalnya di Prancis harus ada satu raja, yang kemudian satu agama. Tidak boleh ada yang namanya agama Protestan. Jadi harus tetap mengikut pada gereja Roma. Kemudian Unroy, satu hukum. Hukum yang berlaku adalah hukum Tuhan yang merujuk kepada tafsir dari gereja Roma. Nah, dari sinilah kalangan filosof kemudian mereka melakukan perlawanan-perlawanan terhadap ketiranian gereja Roma, terlebih setelah kejadian pembantaian di Paris tadi dengan judul Massacre de Paris. Nah, kemudian para filosof pun makin menggencarkan perlawanan mereka dengan menggunakan teori-teori yang mereka dapat dari kaum Mu'tazilah sebelumnya. Nah, kemudian itulah mereka para penentang gereja Roma yang kita kenal dengan istilah Protestan. Nah, pengikut dari Martin Luther dan John Calvin. Nah, kemudian mereka bersatu dengan para banco tadi. Nah, dari situ maka kita bisa melihat bagaimana kejadian revolusi Inggris. Jadi kita harus melihat bahwa konstruksi yang berlaku di Eropa ketika itu, semua raja atau semua kerajaan itu di bawah otoritas yang disebut dengan Imperium Romanum Sacrum. Jadi Imperium Romawi Suci, dan ini di bawah otoritas gereja Roma. Gereja Roma lah yang bisa melantik Raja Prancis, Raja Swedia, Raja Inggris, Raja Belanda, dan lain-lainnya. Nah, pasca kejadian Massacre de Paris tadi, maka kelompok-kelompok penentang gereja Roma, kaum Protestan ini makin kuat. Karena mereka sudah dalam posisi sebagai target dari gereja Roma yang disebut sebagai pelaku bid'ah. Dan pelaku bid'ah halal darahnya untuk disembelih. Istilahnya fatwanya harus mati. Karena dari situlah maka pengikut Protestan, mereka tidak terima dengan ketiranian tersebut, mereka kemudian berkumpul. Maka terjadilah perang antara gereja Roma dengan pengikut Protestan yang ini membuat Eropa semakin terbelah pada dua bagian. Satu pengikut gereja Katolik, yang kedua adalah para pengikut Protestan. Nah, di Inggris terjadilah revolusi besar tahun 1650 atau 1640. Revolusi itu adalah penggulingan raja di Inggris, di mana kaum Protestan di Inggris itu sudah sangat kuat sekali. Jadi orang-orang Protestan kemudian mereka menargetkan bagaimana ada satu kerajaan yang bisa mereka kuasai. Nah, kerajaan terlemah ketika itu atau kerajaan kecil, Inggris ketika itu adalah kerajaan kecil. Jadi jangan kita lihat Inggris yang pada hari ini. Nah, Inggris ketika itu adalah posisinya berada di sebuah pulau yang berada jauh dari Eropa daratan. Jadi itulah yang menjadi sentral target para pengikut Protestan untuk mereka kuasai satu kerajaan itu. Nah, di Inggris sudah mulai banyak perlawanan-perlawanan terhadap yang namanya kekuasaan raja. Kita harus melihat bagaimana kejadian Magna Carta
abad ke-13, di mana kekuasaan raja itu berhasil dinegosiasi ulang. Ini membuktikan bahwa raja bukanlah wakil Tuhan sebagaimana teori yang mereka percayakan ya dari tafsir dari gereja Roma terhadap raja tersebut. Nah, Inggris kemudian berhasil dikuasai oleh orang-orang Protestan. Nah, Inggris kemudian secara militer, orang-orang Protestan berhasil menyingkirkan pengikut gereja Roma, pengikut Katolik. Maka kemudian para filosof dan para pedagang uang Yahudi tadi ini berkoalisi menjadi satu. Filosof menteorikan hal yang bisa dianggap sebagai legitimasi untuk kekuasaan yang baru. Kemudian para pedagang uang ini membackup bagaimana sebuah kerajaan ini memiliki power atau kekayaan untuk bisa terus beroperasi. Nah, maka kemudian para pedagang uang, para Yahudi tadi berkumpul, para Protestan, setelah Raja Katolik yang mengikut pada gereja Roma itu dikudeta, maka kemudian diangkatlah Raja William of Orange yang kemudian yang sebelumnya adalah Raja Belanda, ini dinikahkan dengan Ratu Mary pertama. Nah, Ratu Mary pertama ini masih keturunan dari keluarga Bourbons, keluarga baron di Inggris yang dia mendapatkan legitimasi secara keturunan untuk terus melanjutkan tahta kerajaan Inggris. Jadi dinikahkan dua orang ini, Raja William orang Belanda, kemudian oleh Ratu Inggris. Siapa yang menikahkan mereka ini? Yang menikahkan ini adalah para bankir. Nah, para bankir ini selambat laun mereka dengan cara bisnisnya seperti itu, berdagang uang, membungakan uang, mereka menjadi orang yang sangat kaya. Nah, jadi mereka orang yang sangat kaya, nah, mereka pun memiliki banyak harta dengan uang-uang yang dititipkan tadi. Maka Raja William pun dinikahkan oleh Ratu Mary, kemudian setelah itu Raja William diangkat sebagai raja, disahkan sebagai raja, dan sejak itulah Inggris lepas dari kekuasaan gereja Roma, lepas dari pengaruh gereja Roma. Maka Inggris pun adalah kerajaan pertama yang dia tidak lagi mengikut kepada dominasi gereja Roma. Nah, dari situlah kita kenal yang disebut dengan Revolusi Inggris. Nah, Raja William ketika dia menjadi raja, tentu dia tidak memiliki modal atau memiliki kekayaan untuk bisa mengatur atau memerintah di Inggris. Maka para bankir tadi, para Yahudi tadi bersatu. Para bankir tadi kemudian memberikan utang kepada Raja William sebesar 25 juta pound sterling. Nah, pound ketika itu masih dalam bentuk uang emas, bukan uang kertas sebagaimana yang kita kenal hari ini. Jadi 25 juta pound ini diberikan kepada Raja William, itulah sebagai utang nasional. Jadi bukan dalam sifatnya hibah atau sumbangan atau sedekah, melainkan sifatnya utang. Nah, kau William bisa menjadi raja, aku kasih modal, kata para bankir, sebesar 25 juta pound. Tapi dengan syarat, ini harus kau kembalikan. Bagaimana cara mengembalikannya? Raja William harus mengembalikannya melalui uang pajak. Jadi dari situlah pajak dipungut untuk membayar utang kepada para bankir tadi. Bukan sekedar itu, para bankir kemudian meminta syarat baru lagi. Syarat barunya adalah bahwa kami memberikan engkau utang dengan syarat kami yang mengatur ekonomi kerajaanmu. Maka Raja William pun memberikan hak kepada para bankir untuk mengatur ekonomi kerajaan Inggris. Itulah kemudian mereka mendirikan yang namanya Bank of England. Jadi bank sentral kerajaan Inggris. Jadi ada raja, ada bank sentral. Jadi dari sinilah kita bisa melihat bagaimana peristiwa mengapa setiap negara hari ini semuanya memiliki yang namanya bank sentral. Dan bank sentral nanti kita akan bisa ketahui siapa yang punya. Apakah Bank of England itu milik Inggris? Jadi kejadian revolusi Inggris ini bisa memberikan indikator kuat kepada kita bagaimana cara bankir mencaplok sebuah kerajaan. Jadi pas peristiwa revolusi Prancis, para bankir tadi yang sebelumnya mereka bersembunyi-sembunyi, mereka dikejar-kejar oleh gereja Roma dengan perangkat-perangkatnya tentu. Nah, kemudian mereka berhasil mendapatkan satu nasabah besar.
nasabah besarnya adalah seorang raja. Sebelumnya nasabah mereka adalah para individual. Nah, hari ini nasabah mereka adalah seorang raja, tentu dengan kerajaan seluruhnya. Nah, dari situlah kemudian Bank of England berdiri. Nah, setelah Inggris berhasil dicaplok oleh para bankir ini kemudian melakukan invasi. Nah, invasinya tidak secara militer, tapi kemudian mereka masuk ke kerajaan sebelahnya, kerajaan Swedia. Nah, di Swedia rajanya juga berhasil dipengaruhi, maka diberikan utang yang sama. Kemudian mereka juga meminta hak untuk mengatur ekonomi kerajaan Swedia, maka berdirilah yang namanya Bank of Sweden. Jadi beberapa tahun setelah Revolusi Inggris berdirilah Bank Swedia, Bank Nasional Swedia. Nah, jadi itulah kita bisa memahami bagaimana munculnya sejarah bank sentral. Nah, kemudian dari sini kita bisa melihat bagaimana kemudian para bankir tadi memanfaatkan para filosof yang muncul juga dengan semangat untuk menentang teori-teori gereja Roma. Jadi dalam kajian kita pekan lalu kita sudah melihat dan lebih dalam tentang bagaimana filsafat yang membentuk sebuah state. Nah, jadi filsafat politik itu melahirkan yang namanya state. Nah, filsafat politik kita sudah ceritakan munculnya dari Machiavelli sampai kemudian pada Rousseau. Nah, kemudian filsafat juga melahirkan yang namanya filsafat ekonomi, yang ini kemudian melahirkan yang namanya merkantilisme, kemudian kapitalisme, yang kemudian melahirkan banking system. Nah, kemudian juga filsafat hukum, filsafat melahirkan hukum, itu yang kita kenal dengan positivisme. Maka kita kenal dengan hukum positif. Nah, dari situlah kemudian teori uang kertas pun itu bisa dianalogikan dengan teori, dengan filsafat. Nah, mengapa muncul uang kertas ini sebagai alat tukar? Secara historis, permulaan munculnya uang kertas itu kita bisa lihat dari kejadian peristiwa di kota Venice tadi. Bagaimana selembar kwitansi, yang ini adalah bukti kwitansi tanda terima, ini kemudian menjadi alat tukar. Dan inilah yang membuat orang hari ini bisa menerima uang kertas seolah-olah ini adalah uang. Padahal ini aslinya adalah kwitansi yang muncul dari praktek bankir tadi. Nah, pada kejadian itu, uang kertas sudah mulailah seiring dengan munculnya bank sentral di setiap kerajaan, maka ada satu tokoh terkenal di Eropa yang sampai hari ini pun kita masih tahu, itu yang disebut, yang kita tahu namanya adalah Goethe. Goethe mengatakan uang kertas adalah hasil bisikan setan. Goethe mengatakan ini dalam bukunya Faust. Nanti kita bisa cek bersama-sama mengapa Goethe mengatakan sedemikian. Nah, Syekh Abdul Qadir As-Sufi, ulama dari Skotlandia, dia mengatakan Goethe ini meninggal sebagai seorang muslim. Jadi Goethe memahami siapa dan bagaimana yang memunculkan ilmu uang kertas ini. Dia melihat ini adalah muncul dari ilmunya setan. Nah, dari situ kemudian kita masuk ke kemudian pada peristiwa sejarah lanjutan. Jadi 1 tahun setelah Revolusi Inggris, maka para bankir ini sudah makin kuat. Dan kemudian kekuasaan gereja Roma sudah mulai turun. Jadi mayoritas pengikut sudah mulai mengikut pada Protestan. Pengaruh dari kekuasaan gereja Roma sudah mulai turun, maka puncaknya adalah Revolusi Perancis tahun 1789. Nah, apa yang terjadi pada Revolusi Perancis? Revolusi Perancis, ada gium yang berkembang adalah liberté, egalite, fraternity, liberty. Apa yang dimaksud dengan liberty? Kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa? Kemerdekaan dari pengaruh gereja Roma. Itulah yang dimaksud dengan liberty. Egalit, keadilan. Keadilan dari apa? Keadilan adalah mereka menggunakan hukum rasio, hukum sendiri, hukum yang dibuat oleh manusia. Bukan lagi hukum yang dibuat dari produk wahyu atau hukum Tuhan. Jadi itu yang dia maksud dengan egalit, keadilan. Fraternity, persaudaraan. Apa yang dimaksud dengan persaudaraan? Persaudaraan adalah persaudaraan sesama pengikut Protestan. Jadi inilah makna dari liberty,
equality, dan fraternity. Dan hari ini sebagian dari kita masih mengagungkan dari semangat ini. Nah, sementara kita harus paham bagaimana munculnya asbab historis dari slogan tersebut. Nah, slogan itulah yang muncul dalam revolusi Prancis yang membangkitkan perlawanan-perlawanan terhadap kedikdayaan dan otoritas gereja dan raja ketika itu yang merujuk pada gereja Roma. Nah, jadi kaum Protestan kemudian makin banyak pengikutnya, maka 1 abad setelah revolusi Prancis, mereka pun mengkudeta yang namanya kerajaan Prancis. Nah, jadi sebelumnya kerajaan Inggris sudah dikudeta, sudah diambil oleh para bankir. Nah, kerajaan Prancis kemudian gilirannya. Nah, Robespierre memimpin revolusi Prancis. Nah, tentulah Prancis dengan semangat baru. Semangat Robespierre adalah berdasarkan pada kitabnya Jean-Jacques Rousseau. Nah, Robespierre adalah eksekutor dari teori-teori Rousseau. Rousseau mengatakan tentang kontrak sosial, bahwa hukum itu haruslah berdasarkan pada kehendak manusia, bukan lagi kehendak Tuhan. Rousseau mengatakan bahwa kekuasaan itu adalah sifatnya pemberian dari manusia, bukan lagi pemberian dari Tuhan. Nah, maka konteksnya adalah dilaksanakan dengan election atau dengan pemilu. Dari sinilah kita bisa tahu bagaimana teori Rousseau itu kemudian dipraktikkan oleh Robespierre untuk menggulingkan otoritas raja dan gereja di Prancis. Nah, Robespierre berhasil memimpin revolusi, tapi kemudian Robespierre dikudeta oleh kalangan para bankir. Diangkatlah Napoleon Bonaparte menjadi kaisar Prancis. Napoleon menjadi kaisar, ini diangkat oleh para bankir. Kemudian Napoleon diberlakukan seperti Raja William tadi. Nah, dia diberikan utang nasional sebesar 75 juta franc dalam bentuk emas. Nah, dengan syarat para bankir tadi mengatakan utang itu harus dibayar dengan bunga setiap bulan atau setiap tahun. Yang kedua, syarat kedua, kamilah yang mengatur ekonomi kerajaan, bukan engkau, kata para bankir. Nah, dari situ maka berdiri yang namanya Bank de France atau Bank Sentral Prancis. Nah, dari revolusi Prancis maka berdirilah yang namanya modern state atau negara modern. Nah, jadi berdasarkan teori politik tadi, teori ekonomi, kemudian teori hukum rasio, maka ini menjadi satu, ini yang disebut dengan modern state. Inilah yang kita kenal dengan era modernisasi atau modernisme. Nah, jadi praktek modernisme ini mewujud pasca revolusi Prancis yang kemudian ini diikuti oleh Amerika Serikat. Nah, jadi prototipenya ini adalah muncul modul pertama adalah di revolusi Prancis. Maka negara modern pun muncul dengan prototipe yang sama. Setiap negara modern pasti ada yang namanya bank sentral. Maka di Amerika kita kenal ada di Federal Reserve Bank yang itu juga bukan dimiliki oleh para rakyat Amerika, melainkan itu adalah para bankirnya Amerika. Nah, jadi kita kemudian masuk lagi pada 1 abad setelah revolusi Prancis, maka kejadian kemudian adalah orang-orang bankir ini sudah mulai menganeksasi seluruh wilayah Eropa. Nah, pada zaman itu ketika revolusi Prancis, zaman Islam itu masih ada, tapi sudah mulai turun dan melemah. Maka negeri-negeri yang dikuasai oleh Islam sebelumnya, inilah mulai mereka masuki. Nah, setelah Eropa sudah mereka kuasai semua, maka mereka pun masuk ke wilayah negeri-negeri Muslim. Nah, ketika itu Utsmania berada dalam posisi the sick man, artinya lelaki yang sakit. Nah, Utsmania pun mulailah digrogoti dari luar dan dari dalam. Nah, sebelum Utsmani dimasuki, maka para Barat tadi adalah mempengaruhi yang namanya Mesir. Nah, Mesir kemudian dibaratkan pertama kali, dari situlah filsafat dimasukkan kembali ke wilayah negeri-negeri Muslim. Jadi perjalanan dari kita lihat, dari sesi pertama dan sesi kedua kita bisa tahu bagaimana perjalanan filsafat.
Filsafat berhenti dalam wilayah Islam pada era Mu'tazilah. Kemudian filsafat dikristenkan, diambil oleh orang-orang Barat. Nah, kemudian memunculkan yang namanya modernisme. Nah, dari situ kemudian filsafat dimasukkan kembali ke wilayah negeri-negeri Muslim. Nah, inilah bagaimana perjalanan filsafat tadi, sehingga kemudian Mesir adalah wilayah yang dibaratkan pertama kali. Tentu dengan memasukkan pengajaran-pengajaran filsafat kembali. Dari situ kemudian seolah-olah filsafat dianggap adalah sesuai dengan Islam. Ajaran-ajaran Neo-Mu'tazilah kemudian dimasukkan kembali, tapi dengan muncul dari Barat. Jadi Neo-Mu'tazilah ini berbeda dengan era Mu'tazilah. Karena ketika era Mu'tazilah, Al-Quran dan Sunnah itu belum dirubah. Hanya tafsirnya atau pemahamannya itu yang berubah. Tapi Neo-Mu'tazilah yang ini adalah lebih berbahaya. Karena prinsip sekulerisme itulah yang masuk dan mempengaruhi negeri-negeri Muslim. Jadi revolusi Prancis tentu melahirkan modernitas, modernitas tentu melahirkan yang namanya sekulerisme. Sekulerisme di sana juga ada kapitalisme. Jadi dari situlah bagaimana pemisahan kekuasaan antara agama dengan negara. Dari sinilah kita bisa melihat bagaimana pengaruh filsafat tadi sebagai fondasi. Nah, Tanzimat ini adalah 1 abad setelah revolusi Prancis, tapi sultan belum diganti, hanya hukumnya yang diganti. Jadi sultannya belum dikudeta. Tapi Syekhul Islam yang selama ini mendampingi seorang sultan di Utsmani ini disingkirkan. Sejak itulah para sufi dimusuhi. Sufi dianggap pelaku bid'ah. Jadi teori dan bagaimana konspirasi ini berlaku juga yang kejadian ketika pada masa revolusi Perancis. Jadi revolusi Perancis ada orang yang dianggap bid'ah, sehingga para pelaku bid'ah ini layak disingkirkan. Nah, Tanzimat di Utsmani, para kaum sufi ini dianggap sebagai pelaku bid'ah, maka pelaku bid'ah adalah harus disingkirkan. Nah, dari situlah Syekhul Islam dimusuhi. Kemudian Utsmani setelah sultannya tidak berada dalam pengawasan seorang Syekhul Islam, maka mereka didampingi oleh para bankir. Inilah yang terjadi pada masa Tanzimat. Kemudian Sultan Utsmani dibangunkan suatu istana baru, itu yang disebut dengan Istana Dolmabahçe. Ini jaraknya masih di Istanbul juga. Ini berbeda dengan Istana Topkapi. Jadi dari masa Sultan Mehmed II, Muhammad Al-Fatih, kemudian sampai seterusnya, maka para sultan itu selalu hidup di wilayah Topkapi di Istanbul. Jadi kalau kita hari ini ke Istanbul, kita masih bisa melihat dengan jelas bagaimana Istana Topkapi itu menjadi satu lingkungan tempat para sultan-sultan Utsmani itu untuk bisa berkomunikasi dengan umatnya. Jadi tidak ada batas dinding besar antara sultan dengan umat. Jadi Topkapi ini adalah wilayah untuk di mana peradilan berlangsung, di mana Sultan Al-Fatih pun sering mengikuti peradilan-peradilan yang terjadi, yang dilangsungkan. Bahkan dia pun pernah dilaporkan untuk diadili. Sempat ada cerita bagaimana Sultan Al-Fatih itu ingin dipotong hukum tangan dengan dilaporkan oleh seorang Yahudi ketika itu. Tapi Topkapi kemudian ini ditinggalkan pada peristiwa Tanzimat, kemudian Sultan dibikinkan istana baru, yang istananya adalah prototipe sebagaimana kerajaan monarki di Eropa. Itulah Istana Dolmabahçe, yang jaraknya sekitar 5 km dari Istana Topkapi di Istanbul. Dari situlah kemudian para bankir mulai mencaplok Sultan Utsmani. Kemudian mereka meminta hak untuk mengatur kendali keuangan Utsmania. Maka berdirilah yang namanya Bank of Istanbul. Jadi juga ada Bank of Ottoman dan beberapa bank yang mulai berdiri di Utsmania setelah para sufi disingkirkan, setelah para Syekhul Islam disingkirkan. Tapi Utsmania kemudian sempat terjadi perubahan lagi setelah Sultan Abdul Hamid kembali naik tahta. Sultan Abdul Hamid oleh Arnold Toynbee, seorang sejarawan Amerika, digelari sebagai sultan yang terkuat di Utsmania. Menurut analisa dia, bukanlah Sultan Al-Fatih yang paling kuat atau Sultan Sulaiman Al-Qanuni, melainkan Sultan Abdul Hamid II.
Mengapa demikian? Karena Sultan Abdul Hamid II berhasil mengembalikan syariat di tengah munculnya gempuran-gempuran yang sangat dahsyat dari dia, baik dari eksternal maupun dari internal. Nah, dari internal itulah muncul paham Wahabisme, kemudian paham modernis Islam, yang mereka berkoalisi menjadi satu untuk mengkudeta, menyingkirkan Utsmaniyah, mengganti Sultan Utsmaniyah yang sejak dulu Utsmaniyah berada dalam genggaman atau pengaruh dari Sufisme. Dari situlah kita bisa melihat bagaimana perjalanan sejarahnya. Nah, kemudian maka dari situlah kemudian modern state menjadi satu prototipe di setiap wilayah yang ada. Jadi pasca revolusi Prancis, pasca Tanzimat, kemudian muncullah prototipe modern state yang dimana karakteristiknya adalah setiap negara atau modern state pasti memiliki utang. Jadi tidak ada satu pun hari ini negara yang tidak ada utangnya. Jadi kemudian setiap yang namanya berdiri negara baru itu pasti memiliki bank sentral. Jadi tidak ada satupun negara, kecuali ada beberapa negara, hanya ada 5 yang tidak memiliki bank sentral. Jadi bank sentral inilah yang mengatur ekonomi atau keuangan suatu negara. Jadi sebagaimana tadi kejadian revolusi Prancis dan revolusi Inggris, kita bisa melihat bagaimana peran dan posisi bank sentral. Engkau bisa jadi raja, kata para bankir, tapi kami yang mengatur uangnya. Itulah yang terjadi pada revolusi Prancis dan revolusi Inggris. Dan itu yang berlangsung juga sampai revolusi Bolshevik dan lain-lainnya. Jadi raja boleh siapa saja, presiden boleh siapa saja, head of state boleh siapa saja, tapi kami yang mengatur uang. Kedua, pemilik bank sentral ini adalah mayoritas dari keluarga Yahudi. Maka kita bisa melihat bagaimana kekuasaan Rothschild, kemudian Rockefeller, dan family. Jadi tidak banyak para taipan ini yang berada di puncak atas, ini adalah kaum Yahudi yang mereka adalah para empunya dari bank sentral. Dari fakta historis kita bisa melihat bagaimana kedudukan bank sentral tersebut. Jadi bank sentral lah yang mengendalikan perekonomian sebuah negara, tentu dengan dilandasi teori-teori filsafat. Maka dari situ kita bisa melihat bahwa the Federal Reserve Bank itu bukanlah milik dari Amerika Serikat. Kemudian Bank of France bukan milik Prancis, Bank of Istanbul bukan milik Turki, Bank of England bukan milik Inggris, kemudian Deutsche Bank bukan milik Jerman. Jadi ini fenomena yang terjadi pada era negara modern. Ini disebut dengan fiscal state, bahwa setiap negara pasti memiliki bank sentral dan setiap negara pasti memiliki utang. Mengapa hal ini bisa terjadi? Dari perjalanan sejarah tadi kita bisa memiliki jawabannya. Dari perjalanan bagaimana terciptanya uang, sehingga muncullah yang disebut dengan uang kertas. Kemudian, mengapa hari ini semua kendali uang, ini semuanya adalah kertas dan tidak ada lagi uang yang disebut dengan emas. Jadi pasca Perang Dunia Kedua, jadi Perang Dunia Pertama, ini adalah bukti kelumpuhan atau kejatuhan dari otoritas Islam. Dengan Utsmaniyah berada dalam pasukan yang kalah, maka sejak itulah Utsmaniyah dibubarkan. Setelah Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Kedua adalah bukti bagaimana otoritas Bank Dunia dan IMF itu menjadi otoritas penguasa dunia. Jadi pihak sekutu di belakang ini adalah para bank sentral. Dari sini kita bisa melihat mengapa kejadian pada hari ini ketika Rusia menyerang Ukraina, kemudian NATO ikut berperang untuk melawan Rusia. Karena di belakang NATO itu adalah para bank sentral. Putin dengan tegas menyatakan mereka tidak lagi ingin di bawah kendali kelompok Yahudi. Jadi dari sini nanti kita akan bisa melihat, kita akan ikuti perjalanannya bagaimana para kelompok sekutu ini ingin memerangi Putin dengan kejadian Ukraina. Tapi kita masuk dulu pada peristiwa Bretton Woods tahun 1946, ketika
seluruh kepala dunia, kepala negara di dunia itu dipanggil, kepala-kepala negara yang menjadi anggota tetap PBB. Jadi yang memanggil itu adalah siapa? Mereka adalah para bankir. Para bankir dalam Bretton Woods mengatakan bahwa mulai hari ini kami tidak lagi memiliki backup emas terhadap uang yang kami terbitkan. Inilah kejadian Bretton Woods. Dan semua kepala negara menunjukkan tanda kata setuju. Tidak ada kata penolakan di situ. Nah, mengapa para bankir bisa bertindak demikian? Dari sinilah kita bisa melihat bahwa head of state ternyata di bawah kendali para bankir. Sebagaimana tadi revolusi Inggris dan revolusi Prancis yang sudah kita paparkan. Nah, jadi setelah kejadian Bretton Woods tadi, maka muncullah yang disebut dengan IMF dan World Bank. IMF adalah sebuah otoritas yang untuk mengatur perekonomian sebuah negara. Kalau dalam konteks kejadian Indonesia, ketika jatuhnya Soeharto tahun 98, maka IMF lah yang menyuntikkan modal. Siapa-siapa tokoh yang menolak IMF, maka dia disingkirkan secara kekuasaan, secara politik. Nah, jadi kita bisa melihat nanti ada beberapa catatan siapa-siapa tokoh yang secara tegas menolak kehadiran IMF. Yang kedua, IMF pernah memberikan pinjaman utang baru kepada Indonesia dengan beberapa syarat. Salah satu syarat yang menjadi rahasia besar di kalangan kita adalah mereka mau meminjamkan uang, tapi pemerintah Indonesia harus menghentikan proyek pembuatan pesawat N250. Jadi ini salah satu misteri besarnya mengapa IMF tidak mau Indonesia memproduksi pesawat. Jadi itu menjadi klausul yang harus ditaati ketika pemerintah Indonesia meminta pinjaman uang dari IMF. Jadi artinya otoritas keuangan dunia di bawah kendali bankir ini lebih berkuasa dibanding pada head of state. Inilah karakteristik dari negara modern. Tentu dari sini kita bisa melihat bahwa head of state menjadi menjadi debitur para bankir, sebagaimana revolusi Inggris dan revolusi Prancis tadi. Kemudian kita bisa melihat bagaimana fenomena yang terjadi pada negeri-negeri Muslim. Di negeri Muslim kita bisa melihat bagaimana munculnya modernisme Islam. Modernisme Islam ini adalah muncul satu paham baru yang terpengaruh oleh modernisasi. Jadi setelah munculnya bank, kemudian model bank Islam diislamisasi, fatwa uang kertas yang sebelumnya pernah dipatwakan oleh seorang mufti di Mesir, itu disebut, yang kita kenal namanya adalah Syekh Ilis. Syekh Ilis ini sempat bersitegang dengan yang namanya Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini adalah salah satu dari 3 tokoh yang dikenal sebagai modernis Islam. Gurunya adalah Jamaluddin Al-Afghani yang sebelumnya belajar di Prancis. Setelah dia belajar dari Prancis, belajar filsafat tentunya, maka dia kembali ke Mesir dan mengajarkan kembali filsafat ke dalam negeri-negeri Muslim. Kemudian lahirlah Muhammad Abduh yang kemudian memberikan fatwa halal kepada bank dan uang kertas. Kemudian muncul juga Rashid Ridho. Jadi 3 ulama ini, 3 tokoh inilah yang kemudian mengajarkan kembali filsafat masuk ke dalam wilayah negeri-negeri Muslim, sehingga hari ini kita semua menerima pengajaran filsafat. Tidak ada lagi kita bersikap seperti Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan lain-lainnya. Ketika itu mereka menolak pengajaran dari Mu'tazilah. Kemudian Islam pun mulai mengikut pada model Barat. Kemudian syariat dirubah menjadi muncul yang namanya fikih kontemporer. Jadi banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita berikan bagaimana perbedaan antara fikih kontemporer dan fikih klasik. Jadi Islam kemudian berada dalam 2 bentuk. Bentuk pertama adalah Islam tradisionalis. Bentuk kedua adalah Islam modern. Jadi pasca terjadinya modernisme di dunia, maka itulah yang menjadi efek terhadap dunia Islam. Kemudian filsafat mempengaruhi terhadap pemahaman tauhid. Jadi kejadiannya adalah tauhidnya dirubah dengan filsafat, maka kemudian syariatnya dirubah. Maka kita pun hari ini mengikut pada syariat yang muncul dari Barat. Maka jalan kita keluar dari sana adalah
kembali kepada amal ahlul Madinah. Apa itu amal ahlul Madinah? Ini adalah praktek yang dijalankan Islam oleh 3 generasi awal. Generasi sahabat, generasi tabi'in, dan tabi'in. 3 generasi ini yang digaransi oleh Sayyidina Rasulullah SAW sebagai generasi terbaik dalam Islam. Nah, modul amal ahlul Madinah inilah yang terus diikuti sejak era Umayyah, Abbasiyah, sampai kemudian Utsmaniyah, dan kesultanan-kesultanan di Nusantara. Nah, jadi itulah yang membuat perbedaan dengan penerapan Islam modern. Nah, dari pemaparan ini maka kita bisa melihat bagaimana pengaruh modernisme ini mempengaruhi dunia muslim. Terutama adalah soal kekuasaan. Nah, jadi dari kita lihat perjalanan sejarah tadi, siapa yang mengendalikan uang, siapa yang mengendalikan harta, maka dialah penguasa. Hari ini kekayaan atau harta simbolnya adalah uang. Uang itu adalah kertas. Dalam bentuk transformasi yang lanjutan adalah pulse elektrik atau byte komputer yang tidak ada nilainya sama sekali. Nah, dari situ maka kendali uang, kendali harta adalah di tangan para bankir. Para bankir inilah sebenarnya adalah penguasa. Jadi penguasa yang sejatinya secara hakiki adalah di bawah para bankir. Nah, mereka yang mengendalikan head of state. Nah, mereka yang mengendalikan perjalanan setiap negara. Karena mereka yang di bawah atau berada di atas head of state tadi. Nah, dari sini kita bisa melihat, maka kita akan tahu bagaimana jalan keluar dari lubang biawak. Artinya kaum muslimin harus tahu dulu bagaimana diagnosa persoalan yang kita hadapi di zaman ini, sehingga kita bisa memberikan jalan keluar dan mencari jalan keluarnya. Dan jalan keluar yang kita lakukan adalah bukan masuk ke dalam lubang biawak, melainkan keluar dari lubang biawak. Nah, bagaimana hal itu bisa kita simpulkan dan kita rumuskan? Insya Allah dalam sesi selanjutnya kita akan masuk lebih dalam tentang bagaimana cara kita keluar dari jebakan atau imperium modernisme ini. Nah, jadi demikian dulu pemaparan kita pada siang hari ini. Pada sesi ketiga, kajian Akademi Politik Mahkamah tentang teknik kudeta bank, sehingga partisipan semua bisa memahami dan melihat bagaimana perjalanan historis dari para bankir mencaplok dan menguasai suatu negara. Mudah-mudahan ini bisa kita jadikan modal untuk bisa partisipan semuanya menjadi kolaborasi baru atau menambah literasi baru, sehingga kita semuanya memiliki pemahaman tentang zaman hari ini dan apa dan siapa yang kita hadapi. Nah, ini dulu untuk sementara. Bagi partisipan yang ingin memberikan pertanyaan, tanggapan, sanggahan, dan lain-lain, saya persilahkan dengan segala hormat. Ya, silakan Mbak Meris Muhammad. Ya. Siap. Silakan. Ya, Mas Irawan, terima kasih. Wah, tambah seru ya. Saya agak miss tuh yang sesi kedua, tapi nggak apa-apa, saya mengejar. Saya mau minta sedikit referensi, karena gini, benarkah sebenarnya Napoleon itu berakhirnya dengan Muslim? Itu satu. Itu apakah hoax atau memang sebenarnya seperti itu gitu? Eh, Dikarenakan beberapa bangunan yang ada di sana itu kan rujukannya mengarahnya menghadap kiblat gitu, Mas. Itu satu yang menjadi pertanyaan saya. Terus yang kedua, sekarang jadi terjawab ya. Jadi saya minta konfirmasi aja. Berarti memang terjawab kenapa uang kita itu harus di layer, maksudnya ada backup emasnya ya di Bank Dunia. Nah, sedangkan uang yang negara sana itu nggak perlu, kapan aja mereka cetak bebas-bebas aja. Jadi terjawablah itu ternyata penjajahan ekonominya di situ ya. Ya, Nah, ya, ya. jadi, nah itu sih yang akhirnya saya juga jadi banyak, oh ini awalnya. Gitu aja sih Mas, pertanyaan saya yang lebih Ya. fakir lagi nih. Ya, oke, baik. Terima kasih Mbak Meris Muhammad sudah memberikan tanggapan.
Jadi perihal Napoleon Bonaparte, ya, dari sesi yang saya ceritakan adalah sesi permulaan, artinya sesi ketika dia bisa menjabat sebagai Kaisar Prancis. Nah, sesi endingnya tentu kita belum masuk wilayah itu, tapi center point-nya adalah bagaimana seorang kaisar atau seorang pemimpin atau seorang head of state itu semuanya didapuk adalah dengan peranan dari para bankir tadi. Nah, kisah Napoleon adalah seperti kisahnya Robespierre. Nah, jadi ketika Robespierre lah yang memimpin revolusi Prancis, kemudian Robespierre dikudeta oleh para bankir. Nah, jadi Napoleon pun demikian. Napoleon didapuk oleh para bankir, kemudian disingkirkan juga oleh para bankir. Nah, mengapa Napoleon disingkirkan? Karena Napoleon tentu tidak lagi mau tunduk kepada para bankir. Maka kemudian dia dibuang. Nah, soal bagaimana dia seorang muslim atau tidak pada akhir ayatnya, walau alam. Saya belum memiliki pemahaman dan penjelasan soal tersebut, tapi center point yang ingin kita sampaikan di sini adalah bagaimana peranan dari para bankir ketika mereka bisa menjatuhkan dan mengangkat dari seorang pemimpin, pemimpin head of state terutama. Nah, poin inilah yang bisa kita lihat dari perjalanan revolusi Inggris dan revolusi Prancis dan Tanzimat Utsmaniyah dan peristiwa-peristiwa sesudahnya. Nah, kemudian pada masa Bretton Woods kita bisa lihat tadi bahwa tidak ada satupun hari ini di dunia yang uang kertasnya itu di backup dengan emas. Jadi itu pernyataan yang menjadi ketegasan dari para bankir terhadap kepala negara. Semua kepala negara dikumpulkan, tentu yang menjadi anggota anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan menjadi dalam sekutu mereka, dan mereka mengatakan bahwa kami tidak memiliki kewajiban lagi untuk memberikan backup emas kepada uang yang kami terbitkan. Maknanya di sini adalah yang namanya kedaulatan sebuah negara itu tidak ada lagi. Karena satu pun tidak ada negara hari ini yang memiliki menerapkan teori kedaulatan sebagaimana teorinya John Bodin. Jadi negara tetap uangnya itu diatur oleh bank sentral, dan bank sentral ini adalah induknya kepada kesana. Jadi bukan presiden atau head of state yang mengatur uang satu negara. Dari sinilah faktanya mengapa kurs rupiah, kurs ringgit, kurs dolar ini selalu jatuh bangun, selalu naik turun. Siapa yang mengatur ini? Mengapa? Yang kalau kita disebut kita adalah negara berdaulat, kita tidak bisa independen terhadap mengatur uang. Mengapa rupiah 14.000 nilainya dibanding dolar? Siapa yang menentukan itu? Mengapa ringgit nilainya lebih tinggi dibanding rupiah? Siapa yang ngatur ini? Nah, kalau misalnya adalah Indonesia harus di backup dengan emas, emas Indonesia lebih banyak dibanding emas dari Singapura. Nah, mengapa seolah-olah kok uang Singapura 10.000 lebih tinggi nilainya daripada uang kita? Nah, ini adalah permainan elektrik yang dilakukan oleh para bankir untuk mengendalikan suatu state. Nah, dari sinilah bagaimana cengkraman para bankir terhadap dunia pada hari ini. Nah, maka dalam kajian-kajian lain, istilah lain, itulah yang dianggap sebagai sistem dajjal. Nah, tapi kita tidak menggunakan bahasa itu, tapi kita menggunakan bahasa yang lebih rasionalis supaya kita bisa melihat bagaimana gambaran-gambaran kehidupan dunia pada hari ini. Jadi kita bisa melihat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari fenomena kekuatan para bankir ketika mereka mengkooptasi suatu negara. Jadi dari situ mereka yang mengatur uang dan mereka yang bisa menentukan berapa nilai uang. Jadi antara rupiah dengan ringgit, antara ringgit dengan dolar, antara dolar Amerika dengan dolar Singapura, mengapa setiap negara Commonwealth ini uangnya selalu tinggi? Mengapa negeri-negeri Muslim ini selalu nilainya adalah rendah? Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana permainan mereka mengatur kekayaan dan mengatur kekuasaan. Nah, inilah adalah satu fakta tentang peranan bankir yang mempengaruhi dunia dan termasuk mempengaruhi negeri-negeri Muslim. Nah, tentu kita sebagai kaum muslimin, kita akan tahu jawabannya dan jalan keluarnya yang insya Allah kita akan kaji ke dalam sesi selanjutnya. Nah, karena untuk bisa melihat itu dari fakta yang sudah kita gambarkan, diagnosa zaman yang sudah kita lihat secara bersama-sama, maka kita
tahu jalan keluar terhadap jerat dari imperialisme bankir ini. Jadi demikian, mudah-mudahan bisa kita respon. Baik, bagi mungkin ada partisipan lain yang ingin memberikan sanggahan, tambahan, atau pertanyaan, saya persilakan. Nanya lagi boleh nggak, Mas? Oh, silakan, monggo. Silakan, Mbak Melis. Gak ada yang mau nanya, saya masih banyak penasaran nih. Ya, oke, Terus monggo, silakan. terus gimana dengan negara-negara Islam yang kursnya itu ternyata lebih tinggi gitu daripada negara-negara yang non-Muslim gitu? Ya, jadi ada beberapa Padahal mereka negeri-negeri, berdaulat gitu, Mas. Maksud betul. saya. Jadi kita lihat fenomena bagaimana negeri-negeri Muslim, misalnya Oman, Mhm. itu uangnya lebih tinggi, uangnya sangat tinggi sekali. Iya, Brunei setuju banget. Darussalam, uangnya sangat tinggi sekali. Mengapa uang Brunei dengan uang Singapura itu sama? Nah, Mhm. dari sini kita melihat tatanan dunia itu terbagi dalam dunia. Pasca Perang Dunia Kedua, maka para pengikut dari imperiumnya Inggris, Commonwealth, inilah yang dipelihara. Inilah yang diberikan sebagai istilah dimanjakan. Jadi para pengikut Inggris. Jadi negeri-negeri Commonwealth inilah yang dimanjakan oleh para bankir. Jadi para bankir ini kita sudah identifikasi mereka berada di barisannya Commonwealth. Nah, kita Indonesia ini yang tidak masuk dalam Commonwealth, maka kita menjadi yang dimiskinkan, menjadi direndahkan. Jadi Brunei, Malaysia, Oman, Saudi dan lain-lain ini termasuk adalah barisan dari Commonwealth. Kalau dalam bahasa militer inilah pasukan sekutu. Mereka lah yang masuk dalam barisannya Inggris. Nah, dalam sistem hukum kita juga bisa melihat sistem hukum, mazhab hukum hari ini cuma ada dua. Jadi hukum tadi cuma kemudian menjadi hukum rasionalis yang melahirkan hanya ada dua mazhab. Jadi kalau ditanya Indonesia mazhab apa? Apakah Indonesia mazhab Syafi'i? Salah. Kita tidak bermazhab Syafi'i. Kita bermazhab Sipilo. Jadi mazhab dalam hukum positif cuma dua. Mazhab common law dan mazhab sipilo. Jadi kalau ditanya Saudi mazhabnya apa? Saudi adalah bermazhab common law. Mereka mengikut pada Inggris. Jadi negara-negara sekutu, negara-negara Commonwealth ini sistem hukumnya sama. Itu disebut dengan mazhab common law. Kita, Jerman, Belanda, Turki, Indonesia ini masuk pada mazhab sipilo. Termasuk juga dengan Spanyol. Jadi ini yang di luar pada Commonwealth. Nah, pertahanan negara hari ini semuanya adalah pertahanan ekonomi. Mengapa Singapura itu uangnya tinggi sekali? Uang kurs yang tinggi ini adalah sebagai benteng supaya dia tidak bisa dimasuki oleh orang-orang di sekitar negaranya. Jadi kalau orang Indonesia masuk ke Singapura, maka langsung cepat miskin karena uangnya terlalu jauh perbedaannya. Ini menjadi salah satu strategi benteng gitu. Jadi dari situ kita bisa melihat bagaimana uang itu menjadi benteng pertahanan bagi setiap negara supaya dia tidak terkena bombardir. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia adalah yang sangat dirugikan dengan kekayaan alam yang luar biasa. Uang yang ditentukan kepada kita adalah uang yang sangat rendah. Maka kemudian orang-orang dengan mudahnya pergi ke Indonesia atau berbelanja di Indonesia dengan modal sekecil-kecilnya. Maka mereka mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ini adalah permainan kurs yang pertanyaan terbesar kita yang hari ini jika ditanya oleh para ekonom, para ahli uang seluruh dunia, siapa yang menentukan kurs? Tidak ada satupun yang memberikan jawaban yang memuaskan buat kita. Karena mereka semua tidak memahami bagaimana kejadian fakta sejarah. Nah, kurs uang itu adalah permainan para bankir yang menentukan rupiah, ringgit, dolar, dan lain-lain itu adalah para bankir. Nah, siapa yang bersekutu dengan para bankir, dialah yang ditinggikan uangnya. Jadi mereka yang menentukan. Jadi dari situ bisa menjadi gambaran buat kita untuk bisa memahami mengapa situasi kita seperti ini. Jadi mudah-mudahan itu respon saya, mudah-mudahan bisa diterima. Paham. Clear. Jadi nyambung. Termasuk Jordan berarti dong, Mas.
Ya, kita bisa lihat bagaimana di Arabia hari ini semuanya adalah berada dalam wilayah Commonwealth. Oke, ya Allah, Jadi dari kemana situ kita aja bisa ya? melihat. Oke. Jadi kata Syekh Abdul Qadir As-Subki rahimullah, beliau mengatakan bahwa hari ini Islam sama sekali tidak bisa bergantung kepada bangsa Arab. Mengapa demikian? Karena bangsa Arab sudah sangat terpengaruh rasionalisasi dan pola baratisme tadi. Westernisasinya sudah sangat lebih parah dibanding dengan bangsa-bangsa di luar Arab. Nah, maka dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa kebangkitan akan muncul dari bendera hitam yang berasal dari timur. Sebagaimana hadis juga tentang hadis iman. Iman akan kembali ke sarangnya sebagaimana ular kembali ke sarangnya. Jadi kalau tidak dari barat, maka akan kembali dari timur. Jadi itu menjadi indikator-indikator buat kita untuk bisa memahami zaman hari ini. Oke, baik. Ada lagi mungkin partisipan yang ingin memberikan tambahan, statement, sanggahan, pertanyaan? Saya persilakan. Mbak Meris, mungkin ada lagi tambahan? Nanti bosan yang lainnya, Mas. Nggak apa-apa, karena ini alhamdulillah mungkin partisipannya sudah banyak yang lebih paham. Iya benar. Nanti yang lainnya bosan, saya nanya mulu gitu. Jadi benar-benar nggak paham banget gitu. Nggak. Cukup Mas Irawan. Oke, baik. Jadi mungkin karena ini sudah agak sore ya, sudah petang. Jadi alhamdulillah terima kasih banyak ini kepada seluruh partisipan semuanya atas join dalam session ini. Insya Allah kita akan sambung pada session selanjutnya, session keempat yang akan kita lebih dalam lagi. Kita sudah masuk dalam bicara soal tauhid sehingga kita bisa memahami bagaimana persoalan modernisme ini dari sisi tauhid dulu dan bagaimana jalan keluarnya. Nah, dari fakta historis ini sebagaimana sesi pertama, sesi kedua, dan sesi ketiga, insya Allah bagi yang kita mengikutinya akan mendapat satu kesinambungan tentang persoalan zaman dan bagaimana penyakit zaman. Setelah kita tahu bagaimana penyakit zaman, maka kita tahu diagnosanya, maka kita akan tahu obatnya. Dan bagaimana nanti kita akan analisis terhadap gerakan-gerakan Islam yang muncul dalam menyikapi dan memahami soal penyakit zaman dan jalan keluarnya. Nah, terima kasih banyak kepada seluruh partisipan, kepada Mbak Meris Muhammad, terima kasih banyak, kepada Bapak Aming, kepada Ibu Ani Hiar, Bapak Anugrah Pradana, kepada Bapak Aryana Karim, Bapak Dede Eka, Bapak Jalal, kemudian ada Bapak Muhammad Basit, Bapak Sudarto, dan kepada Ibu Wirantika, semuanya para partisipan yang sudah bergabung dalam kajian hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Bapak Asani Siregar, saya tutup kajian hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Irawan. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Musid. Mas, kita nggak boleh dapat materi kah? Ya, insya Allah nanti akan saya share sesi pertama sampai sesi ketiga. Semuanya akan saya share. Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih, izin live.